Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Saya mendoakan agar kita semua dalam sehat selalu dan putra-putri kita bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi genetiknya tentunya. Nah Bapak Ibu semuanya, setelah kita melampaui masa sulit dengan virus COVID-19, nah sekarang isunya ada virus baru lagi. Nah, apa sih virus baru ini yang ditengarai akan menjadi suatu wabah? Apakah benar demikian? Dan apa jenis virusnya? Berikut adalah hal-hal yang penting kita ketahui terhadap virus baru ini. Tapi seperti biasa Bapak Ibu semuanya, sebelum membahasnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah rajin menyimak materi-materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Dan bagi Anda Bapak Ibu semuanya yang mungkin saja baru menyimak materi kami, jangan lupa klik tombol like-nya dan juga subscribe dan boleh di-share kepada teman-teman yang lain. Mana tahu ada banyak orang yang belum tahu tentang materi ini, mereka bisa terbantu dengan informasi yang kita berikan. Yuk kita mulai pembahasannya. Yang pertama, apa tuh jenis virusnya? Nah, virusnya ini disebut dengan virus Nipah. Nah, sekarang kita mulai pembahasannya. Yang pertama, apa itu penyakit virus Nipah? Penyakit virus Nipah ini merupakan penyakit emerging zoonotic ya. Zoonotic artinya penyakit yang ditularkan oleh hewan. Penyakit yang ditularkan oleh hewan. Penyakit virus Nipah ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus Nipah yang termasuk dalam genus Helicovirus dan famili Paramyxoviridae. Penyakit ini dapat ditularkan dari hewan, baik dari hewan liar atau domestik. Domestik artinya yang kita pelihara, dengan kelelawar buah yang termasuk ke dalam famili Theropodidae sebagai host alamiahnya. Yang kedua adalah, apakah penyakit virus Nipah merupakan penyakit baru? Nah, mungkin teman-teman semua, Bapak Ibu, baru saja mungkin mendengar istilah virus ini. Tetapi ternyata penyakit virus Nipah ini bukanlah sesuatu hal yang baru. Penyakit virus Nipah pertama kali diidentifikasi berdasarkan laporan wabah yang terjadi pada peternak babi di sebuah desa di Sungai Nipah, negara Malaysia, yakni pada tahun 1998 sampai dengan 1999 yang berdampak hingga ke negara Singapura, yaitu negara tetangganya tentunya. Nah, dari wabah tersebut dilaporkan ada 276 kasus konfirmasi dengan 106 kematian. Jadi kalau misalnya hitung-hitung, ternyata virus ini luar biasa juga keganasannya mengakibatkan kematian. Jadi kalau misalnya dihitung, CFR-nya atau case fatality rate-nya itu 38,41%. Yang ketiga adalah bagaimana situasi terkini persebaran penyakit virus Nipah di dunia. Nah, sejak tahun 1998 hingga saat ini telah dilaporkan sebanyak 700 kasus pada manusia dengan 407 kematian di 5 negara. Negara Malaysia, Singapura, India, Bangladesh, dan juga Filipina. Nah, sebagian besar kasus yaitu 48% atau 336 kasus dan kematian yaitu 58,5% atau 238 kematian dilaporkan di Bangladesh. Jadi sangat tinggi kematiannya. Wabah terkini dilaporkan pada 4 Januari hingga 13 Februari 2023 di Bangladesh dengan 11 kasus, 10 kasus konfirmasi dan 1 probable dan 8 kematian. CFR-nya 73%, sangat tinggi. Dari 11 kasus yang ditemukan, 10 kasus memiliki riwayat konsumsi date palm sat, yaitu buta kurma, dan 1 kasus merupakan kasus kontak erat, yaitu dokter yang merawat salah satu kasus. Pada pertengahan 2021 di India, di wilayah Kerala, telah melaporkan adanya KLB ya, kejadian luar biasa penyakit virus Nipah pada satu anak usia 12 tahun yang menyebabkan kematian. Pada Agustus dan September tahun 2023 dilaporkan kembali KLB di Kerala, India sebanyak 4 kasus dengan 2 kematian. Jadi CFR-nya 50%. Yang berikutnya, poinnya adalah bagaimana situasi penyakit virus Nipah di Indonesia. Hingga saat ini ya Bapak Ibu semuanya, belum dilaporkan kasus konfirmasi penyakit virus Nipah pada manusia di Indonesia. Akan tetapi, beberapa penelitian atau publikasi telah menemukan adanya temuan virus Nipah pada kelelawar buah, yaitu genus Theropus pada beberapa negara, termasuk di Indonesia. Jadi, di hewannya sudah ada, tapi di Indonesia dan manusia belum ditemukan.
Poin yang berikutnya adalah apa saja gejala dan tanda seseorang ketika terinfeksi virus Nipah. Seseorang yang terinfeksi virus Nipah akan mengalami gejala ya yang berbeda tentunya ya. Ada yang tanpa gejala atau asimptomatik, ada yang ISPA atau infeksi pernapasan akut, hingga ensefalitis yang fatal. Fatal berarti kemungkinan bisa mengakibatkan kematian, yaitu ensefalitis, yaitu itu adalah infeksi pada otak ya. Seseorang yang terinfeksi awalnya akan mengalami gejala seperti demam, sakit kepala, nyeri otot atau mialgia, muntah dan juga nyeri tenggorokan. Nah, gejala ini dapat diikuti dengan pusing, mudah mengantuk, penurunan kesadaran karena tadi infeksi pada otak dan tanda-tanda neurologis lain yang menunjukkan ensefalitis akut. Beberapa orang pun dapat mengalami pneumonia. Ya, pneumonia itu adalah infeksi paru-paru. Ya, pneumonia atipikal dan gangguan saluran pernafasan yang berat. Pada kasus yang berat yaitu ensefalitis dan kejang akan muncul dan dapat berlanjut menjadi koma dalam 24 sampai 48 jam hingga kematian. Poin berikutnya adalah berapa lama waktu seseorang akan timbul gejalanya setelah terpapar virus Nipah. Waktu yang timbul gejala atau masa inkubasi yaitu umumnya 4-14 hari. Jadi virusnya masuk sampai dengan bergejala mulainya itu adalah 4-14 hari setelah terpapar virus Nipah. Akan tetapi nih, terdapat laporan masa inkubasi hingga 45 hari, jadi dia agak panjang. Nah, poin yang berikutnya adalah seberapa besar tingkat kematian penyakit virus Nipah. Ternyata rata-rata angka kematian atau case fatality rate-nya diperkirakan berkisar di antara 40% hingga 70%, jadi sangat tinggi. Rata tersebut dapat berbeda tergantung pada kemampuan wilayah setempat dalam melakukan penyelidikan epidemiologi, surveillance, dan juga manajemen klinis kasusnya. Jadi sesuai dengan tingkat kecanggihan atau tingkat kemajuan dari suatu wilayah atau negara tentunya ya. Poin yang berikutnya adalah bagaimana seseorang dapat tertular penyakit virus Nipah. Nah, seseorang dapat tertular virus Nipah melalui apa saja? Yang pertama adalah melalui kontak langsung dengan hewan ya, termasuk dari zat ekskresi dan sekresi seperti urin, air liur, darah, dan juga sekresi pernafasan dari yang terinfeksi virus Nipah ya, tentunya hewannya ya. Yang kedua adalah dari konsumsi daging mentah dan dari hewan yang terinfeksi atau produk makanan mentah yang telah terkontaminasi dengan cairan tubuh dari hewan yang terinfeksi ya, seperti nira sawit atau buah yang terkontaminasi kelelawar buah yang terinfeksi. Jadi dari kontaknya dari buah yang terpapar oleh si binatang yang terinfeksi tadi. Yang ketiga adalah kontak dengan orang yang terinfeksi atau cairannya, seperti misalnya droplet, urin, atau darah. Penularan dari manusia ke manusia umumnya terjadi pada keluarga atau tenaga kesehatan yang merawat pasien terinfeksi. Poin yang berikutnya adalah bagaimana persebaran kelelawar buah atau genus Heropus sebagai host alamiah virus Nipah ini. Dalam beberapa publikasi dan penelitian, infeksi hemipavirus pada kelelawar buah genus Heropus telah ditemukan pada beberapa negara seperti negara Australia, Bangladesh, Kamboja, Tiongkok, India, Indonesia juga ya, Madagaskar, Malaysia, Papua Nugini, Thailand, dan juga Timur Leste. Jadi negaranya sudah banyak tentunya. Nah, poin yang berikutnya adalah bagaimana cara mengetahui hewan yang menjadi pembawa penyakit virus Nipah. Jadi kita kan waspada nih supaya kita mencegah dari penularan hewan tersebut. Selain kelelawar buah sebagai host alamiahnya, sebagai sumber penularannya, virus Nipah dapat menginfeksi beberapa hewan seperti babi, kuda, kambing ya, kambing juga ternyata bisa ya, domba, kucing juga, dan anjing. Virus Nipah sangat menular ketika sudah menginfeksi babi dengan waktu infeksius terjadi saat masa inkubasi 4-14 hari. Umumnya babi yang terinfeksi tidak mengalami gejala apapun, namun beberapa mengalami demam akut, sesak napas, dan gejala neurologis seperti gemetar, berkedut, dan juga kejang otot. Jadi memang harus diperhatikan juga hewan peliharaannya. Nah, adapun perlu diwaspadai pula apabila babi mengalami batuk yang tidak biasa.
Terus yang berikutnya adalah siapakah yang berisiko terkena penyakit virus Nipah? Jadi setiap orang dari segala usia, ras, kelompok etnis dan juga jenis kelamin berpotensi terpapar virus Nipah ketika memiliki potensi kontak dengan hewan atau pasien yang terinfeksi. Namun beberapa pekerjaan atau kelompok berisiko yang memungkinkan seseorang terinfeksi penyakit virus Nipah. Misalnya apa saja? Misalnya peternakan babi atau petugas pemotong babi pada area peternakan yang dekat dengan populasi kelelawar buah, pengumpul nira atau buah-buahan lain yang kemungkinan dikonsumsi oleh kelelawar buah tadi. Yang kedua adalah petugas kesehatan yang melakukan perawatan terhadap pasien terinfeksi virus Nipah, misalnya tenaga laboratorium yang melakukan pengelolaan spesimen pasien terinfeksi virus Nipah, keluarga atau kerabat yang merawat pasien terinfeksi virus Nipah. Poin yang berikutnya adalah bagaimana cara mencegah terpapar virus Nipah. Nah, ini penting sekali ya. Pencegahan terhadap penyakit virus Nipah dilakukan utamanya melalui pengendalian faktor risiko yang dapat dilakukan melalui cara-cara berikut. Yang pertama, tidak mengkonsumsi nira atau aren yang langsung dari pohonnya, karena kelelawar dapat mengontaminasi sedapan aren atau nira pada malam hari. Oleh karenanya perlu dimasak sebelum dikonsumsi. Cuci dan kupas buahnya secara menyeluruh. Buang buah yang ada tanda gigitan kelelawar. Yang kedua adalah hindari kontak dengan hewan ternak seperti babi atau kuda yang kemungkinan terinfeksi virus Nipah. Apabila harus terpaksa, yaitu harus dengan menggunakan APD. Bagi yang ketiga ya, bagi petugas pemotong hewan, sarung tangan dan pelindung diri harus digunakan sewaktu menyembelih atau memotong hewan yang terinfeksi virus Nipah. Hewan yang terinfeksi virus Nipah tidak boleh dikonsumsi. Ingat ya, tidak boleh dikonsumsi. Konsumsilah daging ternak secara matang. Nah, yang keempat adalah bagi tenaga kesehatan dan keluarga yang merawat serta petugas laboratorium yang mengelola spesimen pasien terinfeksi menerapkan pencegahan dan pengendalian infeksi atau yang sering disebut dengan PPI. Terapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti membersihkan tangan secara teratur dan juga etika bersin kalau kita bersin atau batuk. Nah, demikian Bapak Ibu semuanya, saya sudah paparkan tentang materi virus baru yaitu virus Nipah yang mungkin kita tidak tahu kapan akan menular sesama manusia di Indonesia. Yang sampai ini kan dari hewan sudah ada, tapi pada manusia mudah-mudahan sih tidak ada. Mudah-mudahan materi bermanfaat bagi semuanya. Salam sehat Bapak Ibu semuanya. Dadah.